مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana ibn abdillah la nabiyya ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إذا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفاعة يوم القيامة إلا من شفاعة الرسول. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan sesering mungkin mengucapkan ayat kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atau dengan ucapan yang sangat familiar yang mungkin sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bentuk representasi ungkapan rasa cinta, ungkapan rasa syukur dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mengajak kepada kita semua yang hadir untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sang Rabbul Alam, Zat Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang barokah hari ini kita sama hadir dalam pindah dan hadir unsur silaturahim untuk senantiasa melaksanakan salah satu kewajiban kita selain umat muslim, yaitu sholat Jumat dengan cara berjamaah. Salam berbagi sholawat terlupa kita haturkan atas keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabi, penutup dari segala nabi, wala nabiyya ba'd, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, la syafa'atan yaumil qiyamah illa bi syafa'atir rasulillah. Tidak ada penolong yang paling dahsyat kelak nanti di hari kiamat melainkan umatku yang senantiasa memperbanyak mendayan kalimat shalawat. Insyaallah kita semua yang hadir tanpa terkecuali senantiasa masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di pertanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Oleh itu, khatib mengajak kepada kita semua untuk lebih memperbanyak muhasabah, evaluasi dan introspeksi diri, lebih memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan. Maka di dalam Al-Quran ada begitu banyak kalimat perintah di mana Allah senantiasa menyandingkan kalimat perintah tersebut dengan maksud dan tujuan agar kita dapat memahami pentingnya melaksanakan sebuah perintah, baik yang terukir di dalam Al-Quran maupun yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Atiiullah wa atiiur Rasul." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Penyampaian ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa tidak diterima taatnya seorang hamba kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Rasul. Tertolak taatnya kepada Rasul kalau dia tidak taat kepada Allah. Ayat ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wal walidaik." Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah atas keberadaan kedua orang tua. Pesannya hampir sama. Tidak diterima syukur seorang hamba kepada Allah
kalau dia tidak mensyukuri keberadaan kedua orang tuanya. Tertolak syukur terhadap kedua orang tua kalau dia tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya saling berkaitan, juga tidak bisa dipisahkan. Di ayat yang ketiga, ayat yang sangat familiar, yang nantinya akan sering kita dengarkan di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah wa atuz zakat." Dirikan sholat, tunaikan zakat. Pesannya hampir sama. Tidak diterima sholatnya seorang hamba kalau dia tidak menunaikan zakat. Tertolak zakat kalau dia tidak menunaikan sholat. Ayatnya juga saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Lalu muncul pertanyaan, apa pesan dengan adanya ayat di dalam Al-Quran yang sangat saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, yang bentuknya bersamaan, isi penyampaiannya pun juga bersamaan. Namun terkadang kita sebagai seorang hamba belum mampu memahami esensinya, maka penting untuk mengkaji. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa pentingnya menyelaraskan setiap perintah tanpa memilih perintah, tanpa memprioritaskan perintah. Yang mungkin bahasa kita mengatakan, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah baca Quran, yang penting saya sudah tutup aurat. Padahal kadar porsinya seluruh perintah yang diberikan oleh Allah itu semua sama. Semua adalah bagian daripada tupoksi kita sebagai seorang hamba untuk menjalankan setiap perintah dan menjauhi segala larangannya. Sekali lagi, tanpa memilih perintah, tanpa memprioritaskan perintah. Yang mungkin kita dengan sengaja melakukan perintah karena mungkin beranggapan bahwa besar pahala yang kita dapat. Namun terkadang kita mengabaikan perintah yang lain yang diberikan oleh Allah karena mungkin kita beranggapan kecil kemuliaannya. Karena sekali lagi, pentingnya menjelaskan setiap perintah tanpa memilih perintah yang datangnya dari Allah. Karena alangkah indah ketika kelak nanti menghadap kepada Allah, seluruh perintah yang pernah diberikan oleh Allah kita sudah melaksanakannya. Kita mampu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk mengerjakan setiap perintah dan menjauhi segala larangan. Lalu selanjutnya kita bermuhasabah dengan kalimat perintah. Ada sebuah peristiwa yang tergambar di dalam kitab Sifatus Shafwa karena Ibnu Al-Jauzi, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menciptakan satu sosok makhluk yang dikenal raja dari raja para malaikat, taat kepada Allah, patuh kepada perintahnya Allah, yang dikenal dengan sebutan Azazil. Azazil diberikan kemuliaan oleh Allah. Allah angkat derajatnya Azazil, lalu Allah izinkan, lalu Allah jamin Azazil masuk dalam surga. Dalam sebuah catatan sejarah, Azazil sudah ribuan tahun berada di dalam surga. Ribuan tahun Azazil menikmati pemandangan yang berada di dalam surga. Namun naasnya, narasi Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika Allah menyuruh kepada penduduk langit untuk sujud di hadapan Nabi Adam alaihi salam, namun ada satu sosok makhluk yang jangankan mau sujud, dalam bahasa Al-Quran dikatakan dia aba wastakbar, dia enggan, dia takabur, dia sombong. Siapa gerangan? Azazil, atau lebih dikenal dengan iblis laknatullah. Iblis sudah ribuan tahun dijamin berada di dalam surga, ribuan tahun menikmati pemandangan di dalam surga. Namun karena satu perintah saja dari Allah yang dia tidak lakukan. Apa perintah yang datangnya dari Allah? Sujud di hadapan Nabi Adam. Akhirnya inilah cikal bakal diusirnya iblis keluar dari surga.
karena perihal satu perintah yang dia tidak laksanakan, lalu menarik benang merah dari peristiwa iblis. Bagaimana dengan kita yang belum sama sekali, belum ada jaminan masuk di dalam surga, yang jangankan mau masuk, melihat saja surga itu belum ada jaminan. Jangankan mau melihat, menciumnya saja baunya surga belum ada jaminan sama sekali. Lalu terkadang kita sebagai seorang manusia masih terkadang memilih perintah yang datang dari Allah. Terkadang kita sebagai seorang manusia masih mengabaikan perintah yang datang dari Allah, atau mungkin dengan sengaja meninggalkan perintah yang datang dari Allah. Mohon izin, perintah yang datangnya dari Allah boleh jadi isinya sholat. Perintah yang datangnya dari Allah boleh jadi isinya baca Quran. Perintah yang datangnya dari Allah boleh jadi isinya menyambut tali silaturahmi. Perintah yang datangnya dari Allah boleh jadi isinya bersedekah, berinfak, berzakat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita memaksimalkan seluruh perintah yang datangnya dari Allah? Tanya dalam hati kita masing-masing. Oleh itu Bapak, seluruh hadirin jamaah Jumat yang sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan momentum Ramadan untuk mengerjakan setiap perintah yang datangnya dari Allah. Karena hari ini kita masih berada di belakangnya imam berdiri. Akan tiba masanya, tiba waktunya kita akan tertidur terbujur kaki di depan imam. Sebelum momentum itu tiba, pastikan kita berada di progres takwa, taat kepada perintahnya Allah dan takut kepada perintahnya Allah. Yang terakhir, siklus kehidupan seorang manusia Allah telah gambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Thaha ayat yang ke-50 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, minha khalaqnakum, kita ini diciptakan dari satu tanah, wa fiha nu'idukum, akan tiba masanya, tiba waktunya kita akan masuk ke dalam tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kita akan dibangkitkan dan akan diberikan pembalasan sebagaimana apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Esensinya, mumpung kita masih ada di atas tanah, mumpung ruh masih ada di dalam jasad, maka perbaiki kualitas ibadah, perbaiki kualitas seluruh perintah yang datang dari Allah. Insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi yang senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di penghujung Ramadan kita akan menjadi pribadi fitrah di hari yang fitri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ya bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidil quruni muhajjalil imamil muttaqin nabiyyi ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعاء والدعاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله